Dia ingin melihat penderitaan kalian. Musuhi saja ibumu. Dia siapamu? Ya ibu lah. Apa? Bukan siapa-siapa dia. Nggak usah takut kamu, nggak usah nangis. Hanya Lawan bisa dia. marah-marah saja dia. Lawan dia, nggak usah takut. Ibumu pergi ya. Tak ambil ibumu. Pandang ibumu. Minta maaf sama mama. Bilang apa? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Di studio Mata Langit hari ini sudah hadir satu keluarga, yaitu Bapak Sukoyo, kemudian putra bungsunya yang bernama Lukman Hakim, umur 12 tahun, kemudian istrinya yaitu Ibu Suprapti. Awalnya Bapak Sukoyo chat saya menceritakan mau berobat untuk anaknya yang berusia 12 tahun. Ketika saya tanya, keluhannya apa Pak? Katanya keluhannya itu anak ini sering emosi, kalau marah Nggak terkendali. nggak terkendali dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak di sepatutnya. luar, ya ini dia umur kesadarannya lah sana. gitu ya. Ya, bapaknya mencurigai ini kayaknya di luar kesadaran anak saya seperti itu. Kemudian keluhan lain gatal-gatal. Tapi kalau gatal-gatal ini bukan hanya dirasakan oleh si bungsu, melainkan satu keluarga. Boleh ditunjukin Pak mana yang Nah, mana boleh yang ada? diceritakan. Nah, terus apa lagi Pak Ibu kira-kira? ya juga ya, ada juga ya. keluhannya? Ini bekas-bekas gatal-gatalnya Iya. juga ya Bu ya. Kasih. Tapi sampai berbekas begitu ya, hitam-hitam ya. Iya. Banyak ya, astagfirullah. Bapak bisa diceritakan Pak, apa yang dirasakan yang menurut Bapak itu keluhannya nih kayaknya aneh nih, nggak wajar gitu. Asal muasalnya emang anak saya ini marah-marah aja gitu kan. Kalau ini marah, cuman akhirnya itu emang awalnya sih santai-santai aja gitu ya, nggak ditanggepin gitulah. Namanya Tapi, anak-anak udah gitu awalnya ya. Lama-kelamaan begitu saya zikir malam itu tiba-tiba di atas rumah itu ada sosok ular ya, ular besar gitu. Dan memang kepala manusia, terus dia tuh panjang gitu kan. Bapak melihat secara Dengan batin. mata batin. Batin. Karena kan saya selalu megang tanda. Zikir ya, oh. Zikir terus. Dan itu ada kodok, ada kelabang, ada macam-macam binatang. Kalau kodok kelabang itu nyata? Nyata. Oh, Dan ulet, kalau ulet tuh nyata. ulet bulu. Karena saya berdoa gini, ya Allah, yang menyebabkan gatal itu apa, gitu kan. Nah begitu itu paginya, keesokan paginya tuh ada ulet di depan rumah saya, di depan pintu. Padahal itu nggak ada pohon jambu, pohon apa yang Kalau kadang-kadang pohon suka. jambu nggak ada, paling pohon pisang depan rumah. Terus saya Terus habis buang, itu apa lagi setelah dibuang? saya naik ke atas, ada lagi udah di dalam rumah, padahal pintu tertutup, cuman dia diem aja gitu. Segede apa? Segini. Jari. Gede juga ya kalau segede. Gatel ulutnya, gatel. Iya, yang buat Gitu. gatal. Nah itu terus ada lagi, kalau kodok itu memang saya kan orangnya apa ya, santai gitu, nggak begitu ditanggapi tentang ini apa, masuk tuh kodok tuh sampai berbulan-bulan masuk, saya diemin aja sampai ke lantai 2 pun saya diemin. Di kamar mandi terutama yang di bawah tuh banyak, ambil buang. Suatu ketika malam tuh saya biasa tiba-tiba dikasih tahu, lah itu kan kiriman katanya gitu. Kayak ada petunjuk ya? Ya, dan itu memang dibatin gitu, ngomong kiriman itu. Paginya saya ambil, begitu buang-buangin udah nggak ada lagi sampai sekarang. Kalau ibu apa keanehan yang ibu rasakan yang ini kayaknya ini aku gangguan nih gitu? Enggak, saya cuma gatal-gatal ini aja. Tapi Gatal, katanya- udah minum obat, udah ya salep ya, obat diminum, tapi kalau sembuh ntar gatal lagi, timbul lagi, bekas lagi, begitu pindah terus. Terus digaruk merah, bekas ini begini jadi. Lukman juga gatal? Iya, Gimana saya gatal? jadi Awalnya dari dia. Oh, Tuh, awalnya. ini Coba malah ini tangan di coba sini ya. tunjukin. kalau ini udah agak halus. Ini malah di tangannya itu tuh. di Telapak tangan. Telapak telapak tangan. tangannya kayak luka-luka gitu sampai Iya. satu Iya. sama ini begini.
Nah terus katanya ibu suka apa ya, berantem gitu sama Lukman kayak Iya, kalau berselisih kan paham. masalah sekarang sekolah online. Kalau online tuh kan masuk tugas ke HP saya. Kasih tahu, nih laporan dari guru udah masuk. Dia kalau udah pelajaran banyak masuk, dia itu kalau itu kayak nggak terima. Banyak banget sih pelajarannya gitu. Marah. Belum dikerjain udah marah dulu. Jadi Marahnya ke berantem. ibu jadinya. Iya. Namanya orang tua ya kan harus lapor ke guru paling minim sampai jam 3, terakhir sampai jam 3. Kalau marah duluan kan nggak bisa ngerjain, jadinya ntar Ibu kita jadi bingung ya posisinya, Iya. dilema mau nyamit ke gurunya gimana, anaknya tapi ke ibu. kadang sampai malu masalah anak ini kok bisa begini, laporan terlambat terus, sayanya yang malu sebagai orang tua Cuman gitu. yang lebih parahnya itu ini Bu, kalau dia lagi emosi marah tuh nggak kendali itu ngusir ibunya. Oh Sono pergi, mati aja, terus gitu. biar ketabrak mobil. Jadi mendoakan tuh yang jelek-jelek gitu. Saya berpikir anak sebesar dia itu, sepantaran dia itu tidak sepatutnya berucap seperti itu. Saya berdoa, tiap hari berdoa, kita memohon petunjuk tetap terus gitu kan. Sampai saya mau kesini aja itu juga saya diolak-walik terus saya Kayak Antara apa, kesini, maju iya. mundur gitu. iya, kesini, karena saya kesini selalu juga. minta petunjuk dulu gitu kan, karena semalam tuh saya udah kayak nyesek gitu, Oh udah tadi malam pas bapak sudah janjian sama saya nyesek. iya Iya, nyesek. nggak bisa tidur Udah semalam. nggak bisa tidur. Emang awalnya sih saya udah ada kayak gitu. Yang terutama tuh sakit lambung tuh saya minum obat tuh udah, masya Allah. Nah terus yang membuat bapak akhirnya memutuskan untuk berubah sama Panglima, Itu sebelumnya sudah pernah ikhtiar kemana kalau boleh tahu? kalau dulu waktu zaman masih kecil, memang itu kan sering ini emosinya juga dari dulu udah nggak terkendali. Saya dirukiahkan di kota wisata juga ada, di Rukiah juga nggak ada apa-apa, nggak ngefek. Terus di daerah Cibinong, Jati Jajar lah, kita bertiga di Rukiah, tapi emang nggak ada reaksi. Terus gimana akhirnya memutuskan untuk ketemu Panglima? Itu saya Nemu itu. melalui ini, kalau video YouTube. saya sering nonton YouTube ya, sering nonton saya emang. Jadi ini subscriber Mata Langit, Iya. sekeluarga ya Pak? Iya, Udah subscribe. sering nonton saya gitu kan. Terus? Itu sampai malam juga saya nonton terus, ada nunggu yang baru. Itu akhirnya kan saya memutuskan saya mau ke Panglima Langit aja Mak. Saya konsultasi dulu, ngomong-ngomong dulu. Diskusi sama ibu. Sampai ini juga anak, nggak usah begitu-begituan gitu. Oh Lukman sempat bilang gitu? Iya, memang nggak mau. anaknya ini maunya ya ke dokter Oh iya. gitu. Kalau enggak nyari klinik aja, klinik kulit katanya gitu. Saya baru mau nyari, udah besok ke itu udah janjian saya gitu, bapaknya ya udah. Tapi saya ada yang ngasih tahu gini, tetap kalau saya mainnya batin Bu, beruruhan sebelum terlambat. Makanya saya putuskan udah, gitu. Iya. Jadi ada buruan. Ada dorongan ya untuk sebelum segera. terlambat. Udah. Iya. Nah ini bapak sama ibu udah cerita. Lukman cerita dong apa yang dirasakan nak? Sekarang gatal nggak tangannya? Enggak. Gatalnya kapan? Waktu akhir-akhir tahun baru. Awalnya dari Desember. Desember. lama. Gatalnya itu pas pagi, pas malam atau pas Kalau siang? malam kan. Kalau malam tuh gatalnya makin parah. Oh. Makin parahnya kayak nggak bisa nahan, Enggak, pengen garuk enggak. gitu. Pas sudah digaruk enakan atau malah makin gatal? Makin parah. Kasian juga Lukman kamu. kalau misalnya lagi agak kesel gitu misalnya sama ibu, entah tiba-tiba marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, Lukman sadar nggak? Sadar. Sadar. Tapi yang Lukman rasakan apa Kesel. setelah itu? Abis Biasa aja. Biasa aja. Lukman nggak bisa. sedih? Nggak sedih. Nggak ada sama sekali. Nggak, kok aku marah ya sama ibu ya, kok aku ngomong begitu ya, harusnya nggak boleh gitu misalnya. Ada nggak rasa di hati Lukman sedikit saja menyesal gitu? Nggak menyesal. Nggak boleh begitu ya. Itu yang menjadi kecurigaan. Nah itu memang harus dibersihkan dia ini juga nanti. Jadi itu yang buat Mumpung bapak. masih belum gede. Iya, itulah yang sangkut pautnya dengan yang perkataan terakhir Bapak tadi, sebelum terlambat. Jadi dari sekarang ini dia masih bisa dirubah, masih bisa dibina lah istilahnya kan, biar dia nanti benar-benar jadi orang yang soleh ya. Amin amin. Nah kalau Panglima lihat dari kasus yang dihadapi keluarga Pak Sukoyo ini,
Apa yang terlihat oleh Panglima? Memang ada gangguan gaib kah? Kalau saya memang melihat sosok pocong, Itu di sosok siluman nenek-nenek yang berkeliaran di rumah dan menyatu di badan. Kalau siluman nenek-nenek menyatu di badan ibu, saya lihat. ibu juga ada gangguan? Iya. Saya melihat lagi siluman ular. Nah sebelum Bapak kemari juga kan pada saat bertanya, kalau nggak salah saya ngomongnya itu juga waktu itu ya. Iya, waktu Bapak. dipantau dari foto bilangnya memang ada Iya, yang siluman pertama ular, kali iya. Bapak bilang mau berobat kan, saya udah kasih tahu ada siluman ular, saya bilang. Habis itu ulat bulu itu Pak, itu yang mengakibatkan juga dengan siluman ular itu yang menebar racun dan menebar gatal-gatal di sekujur kulit. Itu saya lihat juga. Habis itu ada kayak binatang melata gitu juga saya lihat, kayak sejenis biawak. Di rumah ya? Berkeliaran itu juga saya lihat. Ada makhluk bertaring hitam, tinggi besar, mulutnya berlendir-lendir, itu matanya merah, itu juga suka berkeliaran di rumah juga saya lihat. Dan biasanya makhluk yang berkeliaran di rumah itulah makhluk yang kiriman di badan-badan orang yang di dalam rumah. Biasanya seperti itu, karena dia kan udah sepaket. Iya. Kiriman ke ibu bapak, dia menduduki rumah, hawanya itu menyebar ke anak-anak. Jadi ini supaya Sobat Mata Langit juga paham ya, kan Iya. sebenarnya yang dirasa ada gangguan si Lukman, tapi tadi Panglima pantau ternyata gangguan itu sebenarnya di Titik rumah. serangan itu ibu ke bapak sebenarnya. Oh gitu. Tapi menyebar ke anak-anak. Jadi ini sebenarnya efek Korban. imbas saja, korban dari Korban, kiriman bukan yang... target ya. Oh targetnya sebenarnya ayah dan ibunya. Iya, kalau target ayah dan ibu, Allah. tapi menjadi korban anak, imbasnya. Ini kan anaknya ada 3 Bu ya? Kakak-kakaknya kena nggak Panglima? Ya saya melihat rata-rata kena gitu, tapi mungkin hawanya ya. Tapi kok kayak Lukman ini memang udah menyatu saya lihat. Ada apa di Karena badan? sudah gatal-gatalnya tuh udah menjalar di sekujur tubuhnya. Gitu. Siapa kamu? Dari sini Pak? Ya, Dari depan Sobat sini. Mata Langit kita baru saja akan melakukan mediumisasi. Si Agil udah kesurupan duluan. Tanya-tanya Pak. Kenapa kamu ganggu keluarga saya? Aku tidak mengganggu. Terus yang menyebabkan gatal-gatal terus anak saya. Aku hanya menempati rumahmu. Asalnya dari mana? Kenapa bisa ada di rumah Bapak? Aku diutus Utus. Siapa yang ngutus kamu? Mbahku. Mbah Kung. Mbah Kong siapa ya? Mbahku tuanku. Mbah Kung itu dukunnya. Nah, yang suruh dukunnya siapa? Bukan urusanku. Urusanku menempati rumahmu. Sudah berapa lama menempati rumah Bapak? Aku sudah setahun lebih di rumahmu. Tugasmu apa di rumah Bapak itu? Kan menempati, tapi kan ada tugasnya. Yang kamu lakukan apa di sana? Tugasku membuat ketidaknyamanan dalam rumahmu. Bapak tanya-tanya lagi Pak. Ibu tanya-tanya. Tidak nyaman. Ibu. Jadi kalau ada kamu, keluarga ini rasanya apa? Bapak tanya. Ibu. Yang bikin anak saya berantem sama saya ya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa Lukman jadi ngelawan ibunya? Kamu yang pengaruhi. Bukan aku. Lalu siapa? Temanmu? Ya, dia si hitam mata merah Yang dipantau Panglima awal Pak, ada sosok. dan makhluk kerdil itu. Dari depan. Jadi sosoknya tinggi, hitam, Kayak anak mata kecil, merah, ada yang terus makhluk makhluk kerdil. Itu ada di badan Lukman. Kenapa? Apa salah Lukman? Ya karena dia masih anak-anaknya. Iya, justru karena dia masih anak-anak, kenapa kamu serang juga gitu loh? Kamu kan targetnya untuk orang tuanya. Bukan aku. Iya, kamu dan komplotanmu. Itu kan komplotan kamu. Siapa yang nyuruh kamu? Tidak perlu tahu Dia belum mau ngasih tahu. siapa yang menyuruh Mbah Kung. Yang penting dukunnya namanya Mbah Kung. Dari mana asal Mbah Kung itu? Walaupun sosok itu laki-laki. Tua enggak? Ya, Apa tujuannya kok ganggu keluarga saya? aku tidak pernah menanyakan itu. Tugasku
hanya menanyakan kepada Mbah Kung mau apa Mau diapain gitu maksudnya? warga ini. Mau diapain keluarga ini gitu? Ya dia makhluk suruhan ya gitu. Mbah Kung menyuruhku, kalian ganggu saja, kalian beri penyakit saja. Berarti bukan hanya buat nggak nyaman perasaan, tapi buat penyakit. Terkadang aku berdiam di lambung. Di lambung bapak. Lambung saya ya. Ya, Tinggalnya jauh nggak dari rumah bapak? sesungguhnya kamu mengetahui. Bapak mengetahui katanya. Saya mengetahui orangnya gitu. Ya, di saat itulah kami lepaskan sampai temanku terlihat dengan nyata. Temanmu yang wujud Ular. apa? Iya, Oh iya, yang terlihat oleh bapak. Lihat sama ibu sampai rumah juga. Ibu juga lihat. iya. Samping rumah, yang rumah tetangga saya itu yang ngeliat. Ini sering kena Iya pak, tetangga ngelihat. Ibu nggak pernah cerita ya, tiba-tiba si Itu setan dari ngaku mana sendiri. itu yang ular yang gede itu dari mana? Sama. Satu komplotan ya. Masya Allah. Jadi apa saja sosok wujud teman-temanmu tuh? Yang tinggi hitam besar yang di badan Lukman yang membuat dia melawan ibunya. Terus manusia kerdil, ular, terus apa lagi? Kamu, buaya. Banyak di rumahmu. Sudah banyak makhluk pasukan kamu? Iya, Kiriman satu orang atau kiriman orang lain lagi? Ada yang lain bu kayak. Ada ya, ada berapa orang yang jahat sama keluarga ini? tak akan mampu kau mencari tempat perlindungan. Ya, kalau Allah Siapa bilang? awal itu nggak tempat perlindungan kan, makanya selama ini saya kenapa selalu megang tasbih, selama ini saya selalu zikir, wirid. Emang kamu nggak takut kalau bapak zikir? Kalau bapak baca zikir, Sampai saat ini kami masih bisa mengganggumu. Kalau saya zikir kamu kepanasan nggak? nah apa yang kamu rasakan? Kami bisa menghindar. Wah itu kan omongan dia. pas wiritan. Jadi pas bapak wirid kamu kemana? Tak akan ku dekati Menjauh. Kamu di bawah pohon pisang ya? selama kami belum musnah. Oh gitu. Ya udah kalau gitu hari ini Tobat terakhir kamu. kamu, tobat. Mau tobat nggak? Lebih baik mati. Setan ini mah. Kalau lebih baik Udah mati disumpahin bertobat. dia, nggak mau tobat. Kalau ketangkep Bodoh kamu ini. mending mati. Lebih baik aku mati. Bapak waktu mau kemari rasanya apa? Sesek ya? Yang buat bapak sesek tadi malam siapa? Apa aja yang kamu lakukan sampai beliau nggak bisa tidur? Iya, bapak nggak bisa tidur tuh. Gara-gara siapa tuh? Apa saja yang kau lakukan? Karena kami berkerumun Kamu kerumunin rame-rame. di tempatmu. Di rumah bapak. Saya mau beliau matiin baru bisa. Kau tersesat. Maksudnya ketika bapak sesak napas. Itu gara-gara kalian. Dia mengerumuni biar beliau sesek. Karena kan dikelilingi, dikerumunin kan nggak ada oksigen. Padat, panas, padat. Jadinya sesek. Kami mempunyai energi yang berbeda Iya. dengan kalian. Jadi yang menyebabkan beliau suka dingin badannya, kalian juga ya? Dan suka jantungnya kayak mau lepas. Iya, kayak mau copot. Jantungnya berdetak kencang. Iya pak, betul. Jantungnya gitu berdetak. Seperti ini. Jantungmu. Iya. Kalian apain? Kalian pulas jantungnya? Diapain sih? Duduk kalian dalam jantungnya? Sayangnya Mbah Kong tidak menyuruh kami. Buat mati? Iya, Menseksa aja gitu? dia ingin melihat penderitaan Sebentar. kalian. Memangnya keluarga ini salah apa sama Mbah Kong itu? Sehingga Mbah Kong pengen lihat keluarga ini menderita. Tidak mau tahu aku.
Pasti kamu tahu lah alasannya. Istighfar Cerita. kamu, tobat, ya. Apa alasannya? Tobat mau nggak? Tobatnya. Tidak kamu keras kepala. Ya kepala emang keras lah, kalau kepala lembek, otak gimana duduknya nanti? Bener tuh, bener. Hmm? Ya udah kalau nggak mau cepet Aneh jawab nih, aja ceritanya gimana? Apa salah keluarga ini? Apa sebabnya? Kan ada sebab, nggak mungkin nggak ada sebab. Kadang lidahmu sangat berbahaya. Kenapa lidah? Lidah emang nggak bertulang. Lidah Emang siapa? kenapa dengan lidah? Emang bapak pernah salah ucap apa gimana? Jangan fitnah loh kamu. Tanyakan saja pada dia. Kalian pernah berkata apa? Ya nggak tahu berkata apa. Menurut bapak nggak pernah tuh bapak Karena saya di situ tuh menjaga lingkungan, saya selalu menghormati yang sepuh. Coba kasih tahu nanti biar saya bisa koreksi diri saya. Iya, betul. Kalau emang saya ada salah. Sok-sokan seperti orang yang paling benar dan paling suci kau di tempatmu. Tidak semua orang kau bisa nasihati. Ya kan memang Allah menyuruh saling nasihatilah kamu kebaikan. untuk Benar. kebaikan sesama Bapak udah manusia. bener, nggak salah itu. Kan nggak salah. Kok kamu yang sakit hati aneh ya? Ya Kasih kebaikan. mungkin dia panas kali karena dia Hanya setan ya? didudukin setan ya badannya ya. Jadi dia panas dengar sholat ya, Sering ngajak gitu. panas katanya. dengar zakat. Sok suci. Jadi kalau ngajak kebaikan tuh Bukan dianggap masalah suci. sok suci. Ya kan manusia kan harus berbuat makin hari itu harus makin baik. Bagaimana caranya? Ya harus merubah lah kesalahan yang pernah dibuat, kekhilafan. Urus saja urusanmu. Ini saya mau urusan saya tuh mau menggal kepala kamu. Ya kalau kamu nggak mau tobat. Jangan kau campuri urusan kami. Iya, bapak ini udah kemari, berarti udah campur urusan saya ini. Iya. Saya ikut campur dalam urusan ini. Dan kau juga Kenapa saya? urus saja urusanmu. Ya beliau pasti urus urusannya lah. Justru Sekalian sekalian urusan keluarganya. Jangan kau seperti seorang yang seperti ahli-ahli agama saja kau. Iya, kalau bapak ngajakin kebaikan tuh dia sakit hati. Yang aku nggak terima kenapa anaknya diserang itu aja tuh. Aku menurut jawaban kenapa Lukman kamu kerjain juga. Dan siapa tuh lagi yang perempuannya juga? Kakaknya Ani sama Kalau siapa? dulu Mita itu malah pas mau Miftah, skripsi itu sampai ini sakit-sakitan jatuh sampai santer kemana-mana itu skripsinya apa namanya Karena praktek mereka potong naga. masih dalam satu lingkaran. Allah ya Rofi. Berarti kerjaan kamu juga tuh yang waktu anak pertamanya itu sakit-sakitan. Kamu apain emangnya si kakak Masih Miftah? dalam satu lingkaran kan? Kamu ngapain sini? Itu dari tempat lain. Siapa tuh? Yang ganggu Miftah dari Siapa yang teman ganggu dari tempat lain siapa tuh? Aku bukan dari golonganmu. Berarti ada berapa sumber nih yang jahat sama bapak? Kalau ada 3 unsur kayaknya ini Mas. 3 arah ya? Coba berapa arah? Karena kau memang banyak yang tidak menyukai. Alasannya? Karena dari tingkahmu. Tingkah yang seperti apa yang kamu maksud tuh? Mungkin yang tersinggung kali orang. Kita selalu berbuat baik mereka tersinggung. Kita bisa beli apa, bisa berbagi kepada orang lain, mereka ngiri. Berarti iri masalahnya nih. Kenapa harus iri? Kan kita udah punya takaran masing-masing. Setiap manusia ditentukan rezekinya. Nah, terus mau apa lagi? Kalau mau sukses ya usaha, kan begitu? Ya itu golonganmu, Ya iya. kaummu. Iya. Kalau kamu gimana emangnya? Ya kamu kan udah sekongkol, sebahat kamu sama Yang kampung. nantinya jadi pengikutku. Enggak akan. Jadi pengikutmu di neraka gitu Kita mah enggak akan maksudnya. jadi pengikut kamu. Maaf Kamu ya. jadi pengikut saya aja ya. Nah, mendingan kamu ikut. Nah, itu bener tuh. Jika Tobat. kalian mau jadi pengikut, Kamu yang jadi pengikut aku, jangan aku jadi pengikut kamu, ya. kalian akan selamat. Wah. Selamat di neraka Ayah gitu. ini. Selamat di neraka Mana dia ini. selamat buat jahat kok selamat. Ini suruh Udah lah, tobat kalau nggak mau mau nih. tobat sini. Bakung, Ya Mbak Kong kenapa?
Bakung. Bakung. Iya Bakung kenapa? Mau manggil Oh, dia manggil Bakung. Bakung. Oh, Bakungnya dipanggil. Tak Kang Lima. pertolongan Biarin aja dia. Kang Lima, biar masuk Bakungnya. Kita hajar nih Bakungnya. Tak pertolongan dia ya. Biar Bakung kan. Bakung bukan? Allah. Biarin dulu Pak. Pangkala bumi mati Allah fasib tu mana orang. Ini Bakung kali nih. Udah nggak dikasih kesempatan sama Kang Lima. Pangkala. Astagfirullahaladzim. Itu Pak yang Gil. nenek-nenek itu. Aman Gil. Kesana Pak, deketin. Sini Bu. Sudah masuk depan Bu. Assalamualaikum. Kok nggak jawab salam kenapa? Mana mau dia salam. Selamat siang. Nenek-nenek ya Kang Lima. Iya, nenek. Dia yang di badan ibu ini selama ini. Jadi bapak ini selain dibuat agater mau rumah tangganya mau dibuat pisah juga Pak. Ini sempat pergi dari rumah. Jadi bapak mau dibuat pepisah Iya. sama keluarga. Setan. Apa yang kamu buat? Ini nenek itu yang saya bilang yang di badan ibu, yang buat ibu mau minta pisah, mau minta cerai. Kurang ajar kan. Jadi kamu di badan ibu sudah lama. Udah puas kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Biar apa saya pisah? Seneng kamu ya? Biar apa? Pergi. Biar ibu pergi. Iya. Pergi Sering saya. Kalau sakit hati langsung saya pergi. sama Lukmannya. Pergi. Ya. Iya tahu saya Bu, cuma tadi saya nggak saya omongin. Ya. Pergi. Ini baru saya omongin. Yang bisikin ibu pergi-pergi itu kamu. Tidak peduli mau pagi siang. Sore malam pergi saja. Malam-malam? tinggalkan. Iya. Kenapa kamu suruh ibu ninggalin bapak? Salah Memang bapak apa? harus ditinggalkan. Kenapa? Kau harus pergi tinggalkan dia. Siapa yang nyuruh kamu? Ada yang seneng sama saya. Ada yang suka ya? Ada yang suka sama suami saya. Emang dikira saya nggak tahu. Selama ini saya diam. Ya, memang saya diam. Kan kau harus menolong termasuk janda-janda. Harus ditolong. Saya itu menolong sekedar membagi. Tapi GR berarti saya orang. mau Ya kau nggak bisa begitu. istrimu itu bukan apa-apa. Nggak boleh. Tidak berguna dan kau Nggak berguna gimana? buat kau hancur. Masya Allah. Apakah itu balasanmu? Berarti artinya bapak sudah berbuat baik sama. Air susu dibalas air tuba, Iya, malah orang itu jahat. kebaikan dibalas dengan racun. Ya, karena kalau saya kan tubuh, emang saya sering beli beras, berbagi gitu anak-anak. Iya, kegeeran dianya. Ya, Salah arti kebaikan. Jadi apa yang sudah dilakukan orang itu ke keluarga bapak? Ngirim kamu? Kamu sakit hati waktu ini, waktu zaman kerja enggak? Ya dari kapan? Lama sekali. Kamu yang punya niat sama saya, tapi saya enggak. Karena Allah masih melindungi keluarga saya. Ini yang suka begini tuh saya GR, tahu. ya, benar. Makanya saya, Walah. emang saya Itu ini kodenya itu. saya ini Kodenya terus dia. emang. Kamu Suka boleh gitu dia. nyawang saya, boleh nyawang saya. Apalagi sekarang saya usaha makin maju, kamu semakin sirik, terpuruk kamu. Iya dia sakit hati karena saya perasaan saya yang nggak enak. Ini kok begini ya? Emang saya sampai mending Cara melihat kamu begitu ya? ini apa? Kamu milih dia apa milih saya? ya Saya memang sampai kamu mau ditinggalkan. Enggak. tapi dia nggak mau, tak suruh milih. Penting. Kamu yang nyuruh yang mana? Wanita itu penting. Iya, terpenting bagi keluarga Aing. Berarti asalnya dari Sunda. Ya? Minggat manite. Tak usah minggat tuh. Tak orang mana? Yang nyuruh siapa? Jawa Barat. Jawa Barat mana? Indramayu kamu? Ya. Sakit kan. Ya. Kenapa kamu pengen merebut bapak? Ingin. Menurut kamu bapak jantung hatimu? Aku ingin mendapatkan semuanya. Ya nggak bisa Saya kamu nggak merebut kaya bapak. enggak kok. Saya orang biasa aja. Saya nggak punya apa-apa. Kamu tahu nggak?
saya habis. Kamu hanya melihat dari sisi gelap mata kamu aja. Kamu pengen seperti hidup seperti istri saya. Bisa kemana-mana bawa mobil. Juga ya. Bapak Ibu kan Pengen perjuangannya naik mobil keluarga, nggak langsung enak. tiba-tiba Enak ya dia gitu. Hidupnya enak Dari amat dulu gitu. kan sengsara dulu sama, emang langsung enak kan enggak, orang hidup kan ya dari perjuangan. bawah. Biarin, kamu mikir, yang penting mah enak. Nah, itu hidup yang nggak enak begitu tuh. Saya mah nggak mau susahnya. Yang penting udah ada mobil, udah ada rumah. Sekarang kamu teh disingkirkan. Hidup itu harus lain sakartum. Tuh, kamu harus rasa bersyukur, kamu tingkatkan lagi supaya kamu menjadi orang Syukurin sukses. iya kamu. Bersyukur, Hancur bukan syukur. kamu. Bersyukur maksudnya. Syukurin. Oh, kamu mensyukurin saya gitu. Ngikut dibalik ya, Demit bukan lagi. suruh bersyukur, Kata-katanya disyukurin. Yang setan. Kan bersyukur. Ya, saya syukurin kamu. Tidak tenang hidupmu sekarang semenjak kepergianku. Terus kamu buat apa lagi? Jadi apa yang udah, kebahagiaan apa yang sudah kau dapatkan? Saya tidak dapat apa-apa. Yang penting saya mendapatkan berita Berita apa yang didapatkan? tentang kesusahan Kalau hatimu. keluarga Bapak Ibu Oh, susah dia mereka puas. susah dapat ujian Allah dari setan kayak kamu, mereka dapat pahala Betul. karena mereka bersabar dan bertawakal. Ya, biarin aja. Yang penting Biar. kerasa dirasa. Astagfirullah, setan. SMS. Dia senang kalau melihat Bapak susah. Setan nih. Kerasa. Semua ada balasannya nanti. Pokoknya kerasa semuanya. Kerasa satu rumah. Karena saya mah tahu di dalam rumahnya itu. Saya tahu keadaan rumahnya. Tahu lah. Udah Emang di sering rumah saya ada keluar. apa? Ya ada kami untuk Anda Ini semua. para komplotan jin ini. Ayah wae nih. Berarti ada 2 arah nih yang udah ketahuan. Masih ada Dan satu juga lagi. Kenapa? Kenapa? sama Kenapa Bapak? kau seperti orang kaya saja. Bagi-bagi saudaramu harusnya diingat juga. Bagi-bagi saudara wajar Mencari dong. nama kau. Dianggap Bapak tuh cari nama kalau bagi-bagi. Padahal Bapak niat sedekah kan ya? Iya. Itu bukan cari nama. Di dalam agama itu kita harus berbagi. Orang yang dicintai surga itu harus memberi minum kepada orang yang haus dan memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau dia mensedekahkan rezekinya, berbagi sedikit itu namanya beribadah. Biarkan saja orang Ya. cari makan sendiri, urus diri sendiri masing-masing. Lu. Nggak bisa Ngapain begitu. ngurusin orang? Berbuat baik itu kadang suka disalah arti. Iya. Nah ini dia. Musuhi saja ibumu. Loh. Nah tuh. Benar-benar kamu jawab. Kamu jangan takut. Saja Sini. ibumu sendiri. Nggak apa-apa, biar di sini aja dia. Ini suaranya masuk enggak? banget ya. Tuh nggak mau dia. Marahi saja dia. Jangan ada penyesalan di dalam dirimu. Dekat Panglima. Karena dia itu bukan siapa-siapa. Nggak apa-apa, dia dekat saya aja. Dia siapamu? Ya ibu lah. Apa? Nggak apa-apa, biarin aja, lawan dia. Bukan Lawan siapa-siapa dia. dia. Nggak usah takut kamu, nggak usah nangis, Hanya lawan bisa dia. marah-marah saja dia. Lawan dia, nggak usah takut. Jangan takut, Lukman. Lawan setannya Lukman. Suka dirimu. Jangan takut. Kakeknya datang nih dia nih. Enggak kan. Dengerin ya. Sekarang ini saya masih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ojo nangis lek katanya. Kamu anak laki-laki gak boleh nangis. Pintar kamu. Kamu jangan nangis. Kamu laki atau perempuan? Kamu bagus lawan yang jahat. Pintar tadi kamu Lukman. Ini siapa? Maaf. Telurnya Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ji. Kalau tansah sabar. Dari dulu sudah diberitahukan. Sabar. Dalani urip kuwi mesti sabar kuncine. Kon meneng anak. Diam. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ini Udah, nggak ini apa-apa. kak, Ini kakek ini kakek datang. Ini Mbah. Mbah ya, Mbah Kong apa Mbah Putri ini? Mbah Kong. Dengarkan aku. Aku tidak jahat terhadap. Pandang aku. Lihat, hadap ke sini anak. Dia dapat ilmu. Nah. Itu ilmunya Mbak Mun kasih. Dengarkan. Ini untukmu dan untukmu. Ji, pangapunten Mbah. Memang kula nyakiti Lukman karena emosi, karena benturan dari luar. Jangan gunakan tanganmu untuk menasehatinya terus-menerus. Ji, Hanya akan mengguncangkan jiwanya. ji. Dan kau pun jangan
mudah melayangkan tanganmu. Kau sudah tenang, Lukman. Tenang. Kau tahu apa artinya namamu? Surat di Tanyakan dalam- kepada surat di orang dalam tuamu, Al-Quran. kenapa Surat kau diberi Luqman. nama Dari Lukman? surat- Ya, dari biar surat jadi anak Luqman. soleh, anak yang baik. Dengarkan itu. Apa itu Lukman? Apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh harus bagaimana? Harus baik, Pada orang tuanya. menghormati orang tuanya, tidak boleh berkata kasar, apalagi menyumpahinya. Nanti Allah marah. Dan kau kedua orang tua, kau tahu ini adalah bagian dari salah satu firman-Mu yang dititipkan kepadamu. Kau tahu ayatnya? Kau tahu? Bukan mangertos. At-Taghabun ayat ke-15. Sesungguhnya istri dan anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bukan kataku, tapi kata. Dan juga di ayat 14 itu tertulis, berhati-hatilah terhadap istri dan anak-anakmu. Mereka bisa menjadi musuhmu. Maafkanlah, ampunilah, dan pahala menjadi bagianmu. Mereka itu adalah ujian bagimu. Kau bukalah ayat itu sebagai pembelajaran. Kau menebarkan banyak kebaikan. Tapi ingat, orang yang baik ujiannya akan semakin berat, terutama akan menguji dirimu sendiri. Sejauh mana engkau kokoh, sejauh mana kau bisa menghadapi sebuah ujian untuk dirimu sendiri. Itu adalah bagian kesempurnaan darimu. Sebetulnya siapa mbah itu? Atau leluhur saya kah? Atau bagaimana? Siapa yang dari Jawa Tengah? Saya dari Pati, ini dari Wonogiri. Oh, dua-duanya Jawa Tengah ya. Ibu dari bapak atau dari ibu? Mbah. Dari saya, Oh, dari bapak. dari leluhur saya. Kalau boleh tahu yang di mana ya? Kau tahu sebelah wetan, Sebelah wetan, Bawat Gale bukan? Wotgale. Iya Heeh. benar, Mbak. Memang itu selalu saya kirim Al-Fatihah karena di situ saya dulu pernah dikasih seperti samurai panjang yang diikatkan di Pinggang. pinggang saya. Itu memang pesen waktu saya masih kecil udah, karena saya sering membersihkan Ya, lingkungannya itu. Nah, sejak kecil, maka itu sejak kecil sudah diberitahukan. Kamu jadi orang itu kudunya harus sabar. Orang yang sabar akan tenang menghadapi segala situasi keadaan yang menimpa kita. Kita tenang, kita bisa menghadapi semua masalah dengan jalan yang baik, yang diridhoi atas tuntunan Gusti Allah. kalau boleh tahu, Mbah Wat Gale waktu saya dikasih samurai itu seperti putri itu siapa ya? Ya, memang itu berbentuk putri yang pernah kau lihat. Sosok perempuan itu, kau tahu samurai itu seperti ada lambang kepala ularnya Iya. yang kau lihat di atap rumah. Oh ya, yang Bapak lihat Oh ya, itu di atap rumah. itu siapa itu? Itulah dia yang menjaga kalian walaupun morat-marit, tapi ibaratnya manusia jatuh lalu bangun dan jatuh lalu bangun agar kalian sadar dengan keadaan sampai kau dibawa ke tempat ini. Jadi yang bawa itu ke sini. Pun atas dirimu yang menginginkan. Jadi Bapak sudah ada keinginan untuk berobat kemari, terus sama leluhurnya mungkin didorong gitu ya, Mbah? Ya, Apakah yang bentuk melingkar di tubuh saya itu masih ada di tubuh saya apa udah keluar? jika tidak ada, mungkin kau sudah terkena rayuannya. Dahsyatnya rayuan itu terhadap dirimu. Jika kau tergoda, mungkin kau sudah terjatuh. Usahamu pun menjadi jatuh. Tapi apa? Semakin maju. Dan kau juga
sabar sebagai istri. Langkah kakimu adalah ridhonya. Jangan mengikuti bisikan itu. Meninggalkan rumah tanpa izin dari suamimu, karena itu tidak baik untukmu, dunia dan akhirat. Lukman, duduklah kau di depan Mbah ya. Berapa usiamu? Maju lagi nak. 11 tahun. 11 tahun. Kau bila berjalan lelah tidak? Lelah. Badanmu kecil atau besar? Kecil. Kecil. Lihat ibumu. Pegang perutnya. Bayangkan waktu kau di dalam perut ibumu. Kau dulu kecil di dalam perut ibumu. Kau makan melalui mulut ibumu. Kau di dalam perut ibumu dari kecil dan membesar. Pernah kau melihat ibu-ibu yang sedang perutnya membesar? Pernah. Lalu dia jalan kemana-mana, tidur. Mau kemanapun dia selalu menempel di dalam perutnya. Berat tidak menurutmu? Berat. Lalu ingat, kau dikeluarkan dari kemaluan ibumu, dari lubang pipisnya, kepalamu dikeluarkan, banyak keluar darah. Ingat tidak? Kau tidak ingat ku beritahu itu. Sakit tidak? Digunting. Dia saya salah. Perutnya digunting, dijahit-jahit. Kamu, jarimu kena pisau, sakit tidak? Sakit. Sakit tidak? Sakit. Perutnya bagaimana jika di black ngagu pisau? Sakit tidak? Untuk mengeluarkanmu? Sakit. Tapi ibumu tidak merasa sakit, tapi bahagia karena sudah melahirkanmu. Mau ibumu meninggal? Mbah ini Mbah kakak. Dikubur di dalam tanah. Ibumu pergi ya. Tak ambil ibumu. Pandang ibumu. Minta maaf sama mama. Cium tangan ibumu, bilang apa? Bilang apa? Maaf nak. Cium tangan ibumu. Cium kakinya, surgamu ada di kaki ibumu. Mana kaki ibumu? Cium kaki ibumu nak. Cium nak kaki ibumu. Berikan bu kakimu. Cium kaki ibumu, minta apa? Bapakmu yang sudah menafkahimu. Minta maaf sama bapakmu nak. Cium tangan ayahnya. Bilang apa sama ayah nak? Anak baik, Lukman itu anak soleh. Anak soleh Lukman, Masya Allah. Minta maaf ayah, maafkan Lukman. Peluk ayahmu nak. Kau anak baik, anak yang soleh. Jadi anak baik ya nak ya. Jaga orang tuamu ya. Nanti Lukman akan mempunyai anak juga. Biar anak Lukman sayang dan menghormati Lukman ya. Tidak lagi mau marah sama ibumu. Nurut ya. Maafkan kesalahan orang tuamu. Sekalipun orang tua jika memang berbuat salah, juga harus minta maaf terhadap anaknya. Ayah minta maaf ya Dek, selama ini kasar sama kamu, nabokin sama kamu karena ya Allah. Maafin ayah. Mama juga maaf ya. Mama salah ya. Sukanya udit ya. Ya, maafin mama ya. Mbakmu sayang. Mbak sayang gak sama adik? Sayang. Peluk adikmu. Jadi adik yang baik.
isi jiwamu dengan berzikir. Ji. Jangan putus Ji. sesuai Ji. dengan pesan Ji, mbahmu dulu. Ji. Jangan lagi kalian membaca yang di luar. Ji. Bacalah kekurangan diri kalian masing-masing agar kalian bisa saling memperbaiki. Berarti memang benar harus dibersihkan semua ya Mbak ini satu keluarga. Ya, terutama adalah istrimu dan Iya benar kata Panglima tadi kan awalnya ini saja. harus diobati. Karena memang mereka tidak punya perisai dalam dirinya sebagai penguji dirimu. Mereka adalah penguji dirimu. Iya. Jadi mereka lah yang utama. Mbah, mohon maaf nih, saya mau nanya sekali lagi. Memang dulu saya itu kan suka terapi orang. Cuman sekarang saya pengen nggak mau terapi, tapi orang itu selalu nelpon minta direfleksi. Karena kan saya bergeraknya di obat tuh. Kalau saya melepas untuk saya nggak nerapi gitu gimana Mbah? Jika ada orang datang kepadamu, terimalah. Jika tidak, ya sudah. Jika kau bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Kenapa kau tolak? Karena ini sudah menjadi bagian darimu. Karena kau mengerti Kalau ada orang tentang minta tolong pengobatan itu. Nggak boleh ditolak. nggak boleh ditolong. Kalau Bapak punya Karena ilmunya. selayaknya kedatangan orang itu pun atas tuntunan Allah juga. Sebagai tali silaturahmimu, pembuka pintu rezekimu, sekalipun bukan darinya, kau mendapatkan dari yang lain. Itu saja yang terpenting. Iya Mbah. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Kau eling-eling, ingat-ingat pesan. Iya Mbak. Jangan sampai menyesal. Iya. Ya, Anak soleh. saya mau pamit Iya, Mbak. dulu. Makasih Mbak. Terima Ya, kasih sama-sama. atas kedatangannya. Saya sudah menyampaikan lega rasanya. Nggih, matur sembah nuwun. Cih, Makasih Mbak. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa Mata Langit. Kita sudah medium, sudah diketahui setan-setan jahatnya dan akar permasalahannya, dan saatnya kita melakukan Terapi. proses terapi, dan di klinik kita akan terapi nanti. Yuk Ayo. masuk lagi. Ya Sobat Mata Langit, kita akan melanjutkan proses terapi terhadap Ibu, Bapak, dan juga Lukman. Ibu, selama terapi matanya lagi ke Panglima, rileks dan A'udzubillahi sikit. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lillahi laumul al-Fatihah. A'udzubillahi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil azim wajil manil qadim wajil wajhil karim walil kalimatit tammati wa da'wati mustajabati aqil yasani wal husaini. Fangqalabu bi nikmatim minallah. Afa hasyibtum annama khalaqnakum abasan. Allah 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 Allah.
Allahumma nur samawati wal ardi wa qadil arsil bayan wa sifatullah. Allahumma jisultani. Ibu dan Lukman sudah diterapi, sekarang giliran Bapak yang diterapi. Bapak, Allah. Kir matanya lihat Panglima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa qadil arsil bayanullah sifatullah Allah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah minan fusil haqi ainil qudrati wa nadirina wa ainul insi wal jinni wa ya alladziina kafaru yuzlikuna bi absarihim lama samajikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil lazim wa waritha Sulaiman ibnu Daud wa umri wa sayyid sadi waqti hajat. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima dan untuk mandi Bapak. Nanti air ini fungsinya membersihkan semua energi negatif dan kiriman sihir yang ada di badan Bapak. Doa terakhir untuk mandinya Lukman. Semoga setelah dimandikan nanti Lukman jadi anak soleh, sayang sama orang tuanya, hormat, patuh, menjadi anak yang berbakti dan anak pintar. Oke. Alhamdulillah, misteri gangguan yang dialami oleh keluarga Bapak Sukoyo sudah terungkap secara jelas dan detail tadi Pak ya. Dan juga sudah diterapi Bapak, Ibu dan juga Lukman.
Gimana kesan-kesannya Pak? Silakan. Ya alhamdulillah setelah di terapi jadi tahu semuanya. Ini hanya untuk pembelajaran diri saya dan keluarga saya aja. Terima kasih banyak Panglima. Ya, sama-sama, Pak. Mbak Ratna. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi barokah. Amin. Amin. Kalau Ibu apa rasanya Bu? Saat di terapi tadi terus saat mediumisasi. Terima kasih saya ucapkan buat Panglima Ya, dan sama-sama. Mbak Listi. Iya. Yang saya rasakan alhamdulillah maksud saya udah tahu buat saya aja. Tenang lah batin udah. Iya, udah tenang. Terus itu tadi mandi rasa kayak nyesek gitu saya. Waktu masuk gentong Iya. ada doa rasanya sesak napas. Iya. Kalau Bapak rasanya apa waktu mandi? Kalau Katanya saya ada- mah ini kayak udah ampun gitu. jadi kayak ada yang ngomong di dalam hati Bapak. Iya, Kayak nggak bisa napas gimana gitu Iya, tadi iya, saya. iya. Kalau Lukman apa rasanya nak? dingin. Enggak. Dingin. Kedinginan nggak tadi? Gigil kayaknya. Iya, Sekarang gimana rasanya? Enak kan badannya? syukur. Semoga habis ini Lukman jadi anak soleh, berbakti sama orang tua, jadi anak pintar. Jangan ngelawan orang tua lagi ya. Cuman kepala saya ini kayak ada Nggak apa-apa. mahkotanya. Merasa ada mahkotanya. Iya. Kayak ada mahkotanya. Kenapa Panglima? Insya Allah ntar datang yang baik-baik. Oh, itu simbol. Iya. Ntar insya Allah datang yang baik-baik Pak. Iya. Baik Panglima, mungkin disampaikan kesimpulan dari perjalanan hidup keluarga Bapak Sukoyo. Silakan. Ya, kehidupan seorang anak manusia memang tidak pernah ada yang biasa-biasa aja. Dalam arti kata perjalanan mulus itu tidak ada dalam kehidupan dunia, karena Allah sudah mengatakan, aku tidak begitu saja mengatakan umatku, hambaku udah beriman sebelum aku coba, katanya kan begitu. Jadi orang-orang sebelum kita juga penuh ujian, penuh cobaan. Mungkin cobaannya dalam peperangan, membela agama, dan hal-hal yang lain. Nah, kita zaman saat ini ya mungkin dengan anak kita, dengan keluarga kita, suami, istri. Jadi itu memang bagian dari cobaan hidup gitu. Mungkin ada hal-hal lain dari orang yang kita kenal dekat, ataupun mungkin dari orang yang kita percaya. Cobaan itu pasti akan datang ke kita. Jadi bagaimana cara kita ikhtiar, bersabar, sholat, dan mencari jalan keluarnya, dan bertanya kepada orang yang ahli gitu, atas apa yang kita rasakan dan atas apa yang kita khawatirkan gitu. Dan terus memohon ampunan kepada Allah SWT. Pasti Allah akan memberi jalan keluar buat kita dan memberi petunjuk yang tepat untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat, supaya kita jangan salah jalan. Jadi saya rasa begitu saja, terus perbanyak mengingat Allah agar Allah memberi rahmat dan hidayahnya buat kita. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah nonton dan juga semua Sobat Mata Langit yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Juga jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.